mengucapkan Allah Subhanahu wa taala yang sangat harapan apabila kita dipanggil oleh Allah semoga dalam keadaan muslim. Amin. Yang melanjutkan kajian kita di dalam kisah jamiah. Terakhir kita membahas tentang bab jenazah. Yang kemarin dikatakan bahwasanya fardu kifayah hukumnya bagi seorang muslim ketika ada saudaranya yang lain meninggal, maka wajib fardu kifayah pertama memandikan, kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, dan yang keempat adalah mengubur. Akan tapi ada dua pengecualian. Ada orang yang mana tidak dimandikan dan tidak pula disolati, yaitu orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, orang-orang yang meninggal dalam keadaan peperangan melawan daripada orang-orang kafir. Kemudian juga ada pengecualian, yaitu bagi janin, bila mana janin ini belum berumur 6 bulan, kemudian dia sudah keluar meninggal dunia, maka dilihat bagaimana janin ini. Ketika janin ini belum genap 6 bulan, kemudian dia sudah keluar meninggal, apabila ada tanda-tanda si janin tersebut, tandanya misalkan ada tanda-tanda kehidupan seperti berteriak, kemudian bergerak, maka dihukumi seperti orang dewasa, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur. Akan tetapi apabila kurang dari 6 bulan, akan tetapi ada bentuk daripada anggota tubuhnya, seperti ada tangan, kepala, kaki sudah lengkap, akan tetapi tidak ada tanda kehidupan seperti berteriak, menangis, bergerak, maka bagaimana? Maka cukup dimandikan, dikafani, dan dikubur, tidak usah disolati. Itu apabila janin sudah berbentuk tapi tidak ada tanda kehidupan. Nah, kemudian dari sekian banyak daripada orang-orang yang meninggal dunia, ada orang yang dikatakan syahid akhirat. Selain tadi syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat, yaitu orang-orang yang mana meninggalnya di dunia biasa diperlakukan seperti orang biasa, dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur. Akan tetapi nanti di akhirat dia kumpul bersama rombongan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid dalam peperangan. Banyak golongan-golongan seperti banyak. Antara lain yaitu orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut, ya, mungkin sakit perut, kemudian ke dokter, kata dokter tidak ada penyakitnya, misalkan besar perutnya, ya, kemudian dia meninggal, maka meninggalnya dalam keadaan syahid, ya, mana syahid akhirat. Ada lagi orang yang mati dalam keadaan tenggelam, kena banjir atau dia tenggelam di lautan, maka ketika dia meninggal dalam keadaan tenggelam, nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid. Begitu juga dikatakan antara lain orang yang meninggal dalam keadaan syahid akhirat, yaitu thalabul ilmi walau fi firashihi, yaitu orang yang menuntut ilmu, ya, belajar ilmu agama, kemudian dia meninggal dalam keadaan belajar tersebut. Misalkan ada orang sudah niat, saya niat mencari ilmu sekarang sampai akhir hayatnya, atau sampai meninggal dunia. Maka ketika orang tersebut sudah berniat mulai hari itu sampai dia meninggal, kemudian dia meninggal walaupun dalam keadaan di atas kasur, maka termasuk orang mati syahid. Tergantung niatnya. Ya, tidak harus orang itu harus misalkan mondok, harus belajar di satu tempat setiap hari, tidak. Nah, tapi dia dalam hatinya dia berniat, walaupun dia menuntut ilmunya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali. Yang penting dalam hatinya niat. Saya niat sisa umur saya ini saya pergunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu
meninggal dalam keadaan syahid akhirat. Nanti di akhirat dia kumpul bersama orang-orang yang meninggal dalam keadaan peperangan seperti Sayyidina Hamzah dan Ja'far al-Tayyar dan yang lainnya. Nah, kemudian bagi kita yang masih hidup, bagaimana kita yang wajib? Ini fardu kifayah, wajib merawat si mayit tadi. Antara lain yang pertama kita bahas memandikan mayit. Ya, memandikan mayit ini adalah hukumnya fardu kifayah. Satu desa ada orang meninggal, kemudian nggak ada yang mau memandikan, maka satu desa dosa semua. Tapi misalkan ada satu orang pun, Pak Mudin lah, Pak Ustadz lah, siapa, cuma satu yang memandikan, maka sudah gugur kewajiban daripada yang lain, karena fardu kifayah. Terus bagaimana cara memandikan ini? Dikatakan paling sedikitnya memandikan mayit adalah membasuh semua tubuhnya dengan air, diratakan. Minimal mandikan mayit itu pokok mayit ini sudah basah semua badannya, ujung rambut sampai kaki sudah basah. Walaupun cuma satu kali, maka itu sudah menggugurkan kewajiban. Ini minimal. Ya. Misalkan ada mayit, terus kemudian gak ada orang yang mau memandikan, misalkan cukup disemprot gimana? Semprot pakai semprot dari cucian mobil, bisa kalau disemprot. Bagaimana? Sama tidak? Kalau seluruh tubuh basah, maka sudah gugur kewajibannya. Ini minimal. Atau misalkan ini yang meninggal orang ahli maksiat, preman apa misalkan ya. Sedangkan orang-orang desa nggak mau, tempat tersebut nggak mau memandikan karena ini sudah melakukan dosa banyak zalim kepada orang. Bagaimana? Ya cukuplah, misalkan dia dibawa ke sungai, cemplung biur tintas, sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban memandikan. Ini kalau tega. Ini tega kayak tidak masalah. Yang penting rata seluruh tubuhnya mayit dengan air yang suci. Ini minimal. Nah, kemudian pahalanya besar bagi orang yang mau memandikan mayit ini. Ya, pahalanya besar sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, "Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marratan." Barang siapa memandikan mayit, kemudian dia menyembunyikan keburukan si mayit. Misalkan ada orang mandikan mayit, nah, otomatis kan kelihatan, oh mayit ini begini kan tahu. Apalagi ada sesuatu yang aneh, misalkan mayitnya itu ahli maksiat, kemudian ketika dimandikan ada yang aneh, terus si pemandi mayit ini dia menutupi kekurangannya. Ya, kekurangannya ditutupi. Misalkan dia mengeluarkan apa, terus kemudian misalkan mulutnya nggak bisa ditutup, atau melakukan yang lain lah, yang aneh-aneh. Ya, kalau sekarang itu seperti di film Indosiar, kisah nyata kan gitu. Nah, maka bagaimana kalau si yang memandikan ini menutupi aib atau kekurangan si mayit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni bagi si pemandi mayit tadi arba'ina marratan, sebanyak 40 kali. Ya, 40 kali dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwasanya Nabi bersabda, "Man ghassala mayyitan kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummu." Barang siapa yang memandikan mayit, maka akan keluar dari dosa-dosa si pemandi tersebut seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dilahirkan dari ibunya seperti bayi, yang mana bayi ini tidak punya dosa. Nah, ini pahala bagi orang yang mau memandikan mayit. Wah, ini berarti pahalanya Pak Mudin. Enggak, bukan Pak Mudin saja. Kita pun bisa mendapatkan pahala itu, karena memandikan mayit ini tidak wajib Pak Mudin, siapapun boleh. Tapi ada urutan-urutannya. Misalkan yang mati itu adalah laki-laki,
maka yang lebih utama untuk memandikan adalah ayahnya. Setelah ayahnya, kakeknya. Setelah kakeknya, saudaranya, anaknya, pamannya, kemudian orang-orang yang ada hubungan kerabat dengan dia. Ini lebih afdol. Baru kalau nggak bisa orang lain, yaitu Pak Modin atau yang lainnya. Ini urutannya. Nah, maka diusahakan kita punya keluarga, punya anak, kalau bisa tahu ilmu tentang memandikan mayit, bab jenazah ini tahu. Oh, mandikan mayit itu bagaimana? Tujuannya untuk apa? Ketika kita meninggal, anak kita yang memandikan, anak kita yang mensolati, yang mengkafani anak kita, kemudian yang mengantar kuburan anak kita, yang mengadzani di dalam kubur adalah anak kita. Tujuan kita itu. Kenapa? Karena itu adalah suatu kebanggaan bagi orang tua ketika orang tua meninggal, anaknya yang memimpin daripada mensolati, memandikannya, kemudian yang mengadzani di alam kubur. Ini tujuan bagi orang tua. Maka beruntung bagi orang tua yang mendidik anaknya sukses di dalam ilmu agama. Ya, ilmu dunia ya perlu kita ilmu dunia, tapi lebih utama ilmu akhirat. Ini bekal untuk kita. Jangan sampai kita mempunyai anak sukses, tapi ketika kita meninggal anak kita tidak bisa hadir, tidak bisa mensolati, tidak bisa mandikan, tidak bisa mengadzani di dalam kubur. Alhamdulillah min dzalik. Rugi kita. Kita biayai anak kita habis ratusan juta untuk kesuksesan dia, tapi ketika kita meninggal dia tidak bisa hadir. Alasan sibuk, alasan begini, maka rugi kita. Ya rugi. Tapi yang beruntung adalah orang yang mana ketika dia meninggal anaknya berada di samping dia, bacakan Yasin, membacakan tahlil, memimpin sholat jenazah, memandikannya, mengadzani. Ini adalah orang-orang yang sukses mendidik anak-anaknya. Ya, maka ada urutan-urutan ya, bagi seseorang untuk memandikan mayit. Itu kalau laki-laki. Begitu juga kalau mayitnya perempuan, siapa yang berhak memandikan? Yaitu kerabat-kerabatnya, saudaranya, misalkan dia orang tua maka anaknya. Ini yang lebih berhak untuk memandikan. Dan banyak, ya, misalkan nggak ada yang bisa, ini tiap daerah ada Pak Modin ataupun yang lainnya. Tapi diusahakan, kita punya keluarga, kita punya saudara, kalau kita meninggal bisa, ya bisa memandikan kita, bisa mensolati kita. Ini tujuan kita. Ya, ini adalah orang-orang yang beruntung. Nah, setelah dimandikan dengan perincian yang banyak sekali, ya perincian banyak di dalam memandikan ini, antara lain adalah ketika mayit ingin dimandikan disiapkan dulu tempat-tempatnya. Ya, disiapkan tempat airnya, kemudian disiapkan sabunnya. Kalau sekarang sabun, kalau zaman dulu itu pakai daun bidara namanya, daun bidara. Sekarang ada sabun, sampo, itu disiapkan. Kemudian ditaruh mayit itu di atas ada tempat zaman sekarang ya seperti ranjang itu. Ya, kata di situ, kemudian mulailah dia memandikan si mayit. Urutan pertama memandikan mayit kepala dulu, dengan pelan-pelan disiram kepala, selesai. Kemudian urutan kedua adalah tangan kanan dari jari jemari tangan ke atas sampai ke bahu. Setelah itu baru bagian badan sebelah kanan ke bawah, dari bahu ke bawah sampai jari jemari kaki kanan. Setelah selesai kemudian tangan kiri, mulai jari jemari kiri disiram sampai ke bahu, dari bahu kemudian bagian badan sebelah kiri sampai ke bawah ke kaki. Nah, setelah disiram selesai kemudian dibalik. Dibaliknya bukan dibalik langsung mengkurap, iya, tidak mau terlalu baru mengkurap, tidak. Akan tapi caranya si kaki kanan ini ditaruh di kaki sebelah di atas sebelah kiri. Ya, kan terletak kaki kanan di atas kaki sebelah kiri. Nah, kemudian bahu ini agak dibalik ini, tidak sampai mengkurap, ya, tapi separuh. Nah, separuh disiram. Selesai,
disiram bagian tubuh belakang sebelah kanan selesai, kemudian dibalik lagi, bagian tubuh sebelah kiri. Nah, ini urutan sempurnanya mandikan mayit. Ini kalau perincian seperti itu. Ini memandikannya. Ini siraman pertama. Misalkan ada orang memandikan mayit langsung disemprot, ya tidak apa-apa. Ya yang penting basah semua. Ya, ada lagi kejadian ada orang karena banyak dosa zalim sama orang, gak ada yang memandikan. Terus gimana? Dikenyet, Pak. Iya, dia kali cemplung. Ya, cegat baru selesai. Bagaimana ya sah saja. Ya, tapi urutan yang sempurna seperti itu. Untuk bilang dari jangan sampai kita dimandikan seperti itu ya. Kalau bisa urutan seperti itu. Ya, setelah selesai kemudian dibersihkan daripada kotoran-kotorannya. Perutnya ditekan agar keluar kotorannya sambil disiram. Ya, kemudian di hidung dikeluarkan, di mata kemudian itu dikeluarkan. Karena ketika roh itu sudah keluar dari jasad, maka keluar semua kotoran itu. Karena peredaran darah sudah dan otomatis keluar kotoran keluar, maka disiram, dikeluarkan semua. Ya, dengan otomatis memakai daripada kain, ditutupi kain. Kalau sekarang itu pakai apa? Sewek ya, kalau kita harus pakai sewek, ditutupi kemudian disiram tadi. Ya, setelah selesai kemudian dikasih sabun, disabuni, nah, kemudian selesai diwudui. Setelah diwudui seperti wudhu biasa orang biasa, wudhu muka, kemudian tangan dan selainnya. Setelah selesai baru dia dimandikan dengan niat memandikan mayit. Setelah sudah disabuni, selesai semua, kemudian diguyur, selesai, kemudian baru si memandikan niat. Nawaitul ghusla anil mayit. Saya niat memandikan mayit. Ini yang wajib. Ya, yang wajib. Karena selesai, baru dikasih kapur harus. Ya, sekarang kapur banyak macam-macam. Uang kapur baru itu dikasih itu. Selesai, kemudian baru diganti. Kainnya diganti, kering, kemudian dibawa untuk dikafani. Ini sekilas kalau kita memandikannya. Misalkan nggak bisa, ya yang penting rata badannya tersebut dengan air yang suci disucikan. Itu daripada hal pertama yang wajib dilakukan terhadap jimat. Untuk mengkafani, mensolati dan mengubur, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang semoga sedikit ini menjadi manfaat bagi kita. Kita dijauhkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan muslim. Amin.